Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, termasuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat uzma di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Putri Milatu Samsiah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 dari pelajaran inovasi pembelajaran dengan materi konsep inovasi pendidikan. Saya akan memandu presentasi ini dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Linggar dengan NPM 20506089. Yang kedua ada Putri Milatu Syamsiah dengan NPM 20506094. Yang selanjutnya ada Prawita Risma Tio Sinaga dengan NPM 20506018. Yang selanjutnya ada Adisti Citra Alia Rahman dengan NPM 20506016. Dan yang terakhir ada Meraldi dengan NPM 20506097. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Citra Alia Rahman dengan NPM 20506016. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian inovasi pendidikan. Apa sih pengertian inovasi pendidikan itu? Pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan menurut Ansyar Nurtain tahun 1991 menjelaskan bahwa inovasi adalah gagasan perbuatan atau sesuatu yang baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi. Kemudian, sedangkan menurut Everett M. Rogers tahun 1971, beliau mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Kemudian, pengertian inovasi menurut Stephen Robbins mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan juga jasa. Kemudian, menurut Ibrahim tahun 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Prawita Risma Tio Sinaga dengan NPM 20506018 akan membahas tentang tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan direncanakan mengharuskan adanya perincian yang jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat mungkin dapat diukur untuk mengetahui perbedaan di antara keadaan sesudah dan sebelum inovasi dilancarkan. Dan tujuan inovasi ialah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran, jumlah anak didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya, atau menurut kriteria kebutuhan anak didik masyarakat dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya menurut Suryo Sobroto tahun 1990 halaman 129. Menurut Suryo Sobroto tahun 1990 halaman 129, tujuan inovasi pendidikan Indonesia
demi tahap, yaitu yang pertama, mengejar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sesuai dengan kemajuan tersebut. Dan yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luas sekolah bagi setiap warga negara, misalnya meningkatkan daya tampung usia SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan di Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, serta menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, tujuan inovasi pendidikan secara umum yaitu untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan yang lebih besar. Selanjutnya, model inovasi pendidikan. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan dan unsur pokok. Perubahan yang dimaksud yaitu penelitian, pengembangan, dan difusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Linggar dengan NPM 205060089. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya yang berkaitan dengan model, yaitu C, model konfigurasi atau model yang disebut juga sebagai konfigurasi teori difusi inovasi yang juga dikenal sebagai istilah CLEAR. CLEAR, model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model-model inovasi pendidikan yang berkembang saat ini atau pada umumnya, yaitu satu, top-down innovation, disebut sebagai perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Kedua, yaitu bottom-up innovation, disebut juga sebagai bersumber dari hasil cipta dari bawah atau dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Ketiga, desentralisasi dan demokrasi dalam pendidikan, yang disebut juga sebagai suatu keterkaitan antara kebijakan pemerintah dari pusat ke daerah dalam aspek-aspek kewenangan suatu pengembangan. Keempat, quantum learning. Quantum learning atau disebut juga sebagai pengajar yang dapat mengubah suasana belajar yang menyenangkan serta mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa. 5. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL, yang merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses inovasi pendidikan. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, karena guru sangat berpengaruh dalam mendidik dalam proses belajar mengajar pada siswa. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efek di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswa kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal
yang dapat membentuk kewibawaan guru antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu baik dengan siswa maupun antar sesama guru dan unsur lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah, dan tata usaha, serta masyarakat sekitar, pengalaman, dan keterampilan guru itu sendiri. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan kegiatan belajarnya tanpa ada paksaan. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sebagai bagian yang sangat penting dalam sebuah roda pendidikan. Fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Lingkungan sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Masyarakat secara tidak langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak terlibat dalam pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya merubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, presentasi dari kelompok kami telah sampai di bagian akhir. Dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Diah Nur Tiara, bahwa integritas kita bukan ditentukan pada apa yang bisa kita berikan pada murid, sehingga mereka bermakna dalam sebuah proses belajar. Maka dari itu, sebuah inovasilah yang menentukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.